Hello everyone, welcome back with me, Ustadzah Dwi Juli. Kali ini kita akan belajar tentang cara mudah membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. So, before it, let's start our lesson by praying together. Praying start! Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bahasa Inggris, yuk kita belajar tentang cara membuat kalimat positif, negatif, dan tanya dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Kalimat positif, Zaki menyukai es krim. Untuk negatifnya, Zaki tidak suka es krim. Sedangkan tanya, kira-kira bagaimana? Apakah Zaki suka es krim? Nah, di sini kalian sudah menemukan perbedaannya bukan? Untuk positif seperti ini, sedangkan negatif pasti ada kata tidak. Sedangkan untuk tanya, kita mulai dengan kata tanya. Oke, ini untuk bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan bahasa Inggris? Yuk simak terus videonya ya. Oke guys, let's start study together. Nah, berikut merupakan pola untuk pembuatan kalimat positif, negatif, and interrogatif. Nah, teman-teman coba perhatikan. Untuk kalimat positif itu ada subject plus verb 1 or verb s or es plus object. Jangan lupa tanda titiknya ya. Sedangkan untuk kalimat negatif itu ada subject plus do or does plus verb 1 plus object. Dan tanda titik tentunya. Sedangkan untuk kalimat tanya, nah kalimat tanya ini dimulai dengan do or does plus verb 1 plus object, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Teman-teman, jangan sampai lupa ya, di sini Ustadzah berikan note. Untuk do itu dipakai I, you, they, and we. Jadi ketika subjeknya I, saya, you, kamu, they, mereka, dan we, kami, itu menggunakan do, teman-teman. Jadi ketika kalimat negatif dan positif, negatif dan tanya, negatif atau interrogatif, kalian gunakan do, itu untuk subjek I, you, they, and we. Sedangkan untuk does, nah untuk does, itu ketika subjeknya yaitu she, he, dan it. Jadi kalian hafalkan ya teman-teman, karena ini nanti sangat berguna ketika kalian membuat kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Oke, sampai di sini sudah paham ya tentang pola-polanya. Agar lebih paham lagi, lebih greget lagi nih tentang pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif, maka kalian simak videonya karena Ustadzah akan memberikan contohnya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat positif dalam bahasa Inggris. Kalimat positif, polanya yaitu subject plus verb 1 or verb s or es plus object. Example, Zaki speaks English. Zaki di sini sebagai subject, speaks sebagai verb,
and English sebagai objek. Teman-teman, coba perhatikan. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang simple present tense, cara menuliskannya. Untuk Zaki adalah orang ketiga, di mana kata kerjanya pasti ditambah S, jadi speaks. Oke? Zaki speaks English. Zaki berbicara bahasa Inggris. Ya. Lalu, bagaimana dengan subjek we? We speak English. Jadi tanpa S, karena subjeknya ada we ya. Kami berbicara bahasa Inggris. Dengan pola yang sama, yaitu subjek, verb, kemudian objek. Di sini speak tanpa S ya, karena subjeknya we. Oke, sudah paham bagaimana cara membuat kalimat positif? Oke, next kita akan belajar cara membuat kalimat negatif. Untuk kalimat negatif itu polanya subjek plus do or does plus not plus verb one plus object. Example, Zaki does not speak English. Zaki sebagai subjek, speak sebagai verb, and English sebagai objek. Teman-teman, coba perhatikan. Apa perbedaannya dari kalimat positif yang tadi? Nah, di sini speak itu tanpa S, jadi tetap speak tanpa S. Kenapa tanpa S? Karena sudah ada das, teman-teman. Karena sudah ada das, maka speak-nya tanpa S. Dan das ini hanya berlaku untuk subjek she, he, and it ya. Zaki adalah orang ketiga di mana kata gantinya he, maka dia memakai das. Oke. Berikutnya, we do not speak English. Nah, di sini untuk we kita memakai do. Ya, tidak hanya we saja, teman-teman. Do ini dipakai ketika subjeknya I, you, they, and we. Oke. Jadi, untuk subjek saya, kamu, mereka, dan kami itu memakai do. Jadi, we do not speak English. Oke, do you understand, students? Oke, teman-teman. Next, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di mana pola untuk kalimat interrogatif yaitu do or does plus verb one plus object. Nah, berikutnya langsung contoh ya. Does Zaki speak English? Apakah Zaki berbicara bahasa Inggris? Nah, teman-teman, di sini Zaki sebagai subjek dan Zaki adalah orang ketiga, maka kita gunakan does. Dan speak di sini tidak ada S-nya, teman-teman. Tidak seperti kalimat positif tadi yang menggunakan S, speaks jadinya, tapi di sini speak-nya itu tanpa S karena sudah ada dash di depan. Jadi ketika sudah ada dash, verb-nya itu tanpa S. Jadi does Zaki speak English? Seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, lalu kapan Ustazah memakai do-nya? Nah, do itu dipakai ketika subjeknya I, you, they, and we. Langsung ke contoh. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Nah, ketika di sini kita ada kalimat tanya, pasti kita juga harus menjawabnya, bukan? Nah, adapun jawabannya itu bisa yes or no. Ketika yes atau ketika no, itu ada tambahannya, teman-teman. Jadi, polanya itu no, he does not. Jadi, ketika kita jawabnya tidak, maka jawab dengan no, he does not. Karena Zaki adalah orang ketiga, maka jawabnya no, he does not. Kalau misalnya di sini perempuan, maka ini jawabnya no, she does not atau no, she doesn't. Ketika jawabnya yes, yes he does. Atau untuk perempuan, yes she does, ya. Ketika pertanyaannya untuk kamu, do you speak English? Maka jawabnya no, I do not, or no, I don't. Ketika yes, yes, I do, ya. Jadi, bisa no, bisa yes, tergantung situasi kalian. Oke, do you understand, students?
Okay, Salihah, thanks for your attention. That's all for Ustazah. I'm sorry if I any mistakes. If you any question, you can chat Ustazah via WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.